Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar dimanapun berada, bersama saya sekarang Abdullah di acara Halaqah Ramadaniyah Asia Iman Wisata. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali di acara halaqah yang ke-8, tentunya dengan materi yang berbeda. Insya Allah di kesempatan kali ini kita bersama Ustadz Rusmin. Ya, beliau adalah salah seorang Ustadz yang berada di Makassar ini, dan juga merupakan senior kami dulu di Mesir. Insya Allah beliau akan membahas kali ini tentang ihsan, manifestasi ihsan dalam Islam atau di dalam bulan puasa ini. Untuk lebih efisiensi waktu, kita sapa dulu Ustadz Rusmin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Direktur? Alhamdulillah dengan keterbatasan ya dan sedikit kendala di awal-awal ini, Ustadz. Semoga kita bisa tetap melanjutkan acara ini sampai selesai. Jadi Amin. Di dalam acara ini kami akan berikan kesempatan kepada pemateri sebanyak 20-30 menit Ustadz untuk menyampaikan tausiah atau isi ceramah di halaqah ini. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab kepada audiens yang lain, peserta, dan saya kira juga Ustadz di beberapa hari ini sudah mengikuti dan mengerti ya bagaimana Media Center berupaya untuk melakukan kegiatan Ramadan, amalia Ramadan ini dengan dakwah yang menghadirkan pemateri-pemateri yang tentunya sudah mumpuni. Insya Allah saya perkenalkan dulu Ustadz Rusmin ini. Beliau adalah dosen di Universitas UIN ya, Islam Negeri Makassar. Tepatnya beliau adalah dosen ilmu tafsir dan sekarang beliau menetap di Makassar setelah beliau selesai melanjutkan studinya S2-nya di Malaysia. Ustadz, ini ada sebenarnya pertanyaan yang agak mungkin sebelum masuk di materi ingin ditanyakan Ustadz. Apa sebenarnya kepanjangan dari MIRKH itu Ustadz yang ada di belakang namanya Ustadz? Oh gitu, itu kepanjangan dari MIRKH, Master of Islamic Privilege, Knowledge and Heritage. Jadi tentang ilmu wahyu dan warisan. Kalau bahasa jelasnya Quran dan Sunnah. Tapi tidak terbatas seperti itu. Dia membahas tentang fakultas ini sebenarnya membahas berbagai macam ilmu-ilmu keislaman, tapi untuk saya fokusnya kepada ilmu Quran dan Sunnah. Baik, Ustaz. Ini hanya penasaran dari kami di tim ini bertanya, ini sudah 2 pemateri kita, subhanallah ya. Jadi ada rasa penasaran, apa itu MIRK? Itu sudah dijelaskan tadi sama Ustadznya, Ustadz Rusmin. Untuk kembali kepada inti acara ini, saya persilahkan Ustadz Rusmin untuk mengambil alih podium ini yang media ini. Al-an falyatafaddal mashkura. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Pak Direktur Asia Iman, Dr. Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin, amma ba'd. Pak Direktur Asia Imam Wisata, pengurus Asia Imam Wisata, dan seluruh Bapak Ibu sekalian semua yang ikut menghadiri pada halaqah Ramadan ini. Kita mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya, atas berkat inayahnya, dan atas berkat keberkahannya yang memberi kita kesempatan untuk masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa untuk berkumpul dalam majelis ilmu ini untuk saling berbagi ilmu. Dan salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menyampaikan kepada kita Al-Quran, yang mengajarkan kepada kita tentang agama Islam, yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membicarakan tentang ihsan dan manifestasinya terhadap puasa. Pembahasan tentang ihsan ini sebenarnya ini kami ambil dari pembahasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disampaikan oleh Imam Nawawi dalam hadis kedua dalam Arba'in An-Nawawi. Sebuah hadis yang panjang yang akan saya bacakan. Tapi hanya artinya saja, karena kalau bahasa Arabnya juga dibacakan nanti terlalu panjang. Jadi hadis ini menceritakan dari Umar bin Khattab, menceritakan bahwa suatu ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang duduk-duduk, lalu kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Dan tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Artinya ini orang dan kata Umar, dan tidak ada seorang pun kami yang mengenalnya. Jadi ini agak sesuatu yang mengherankan menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena orang ini tidak ada tanda-tanda perjalanan. Artinya dia datang dari dekat saja. Karena kalau seandainya dari jauh kan pasti ada kelihatan. Mungkin pakaiannya agak kotor, pakaiannya sudah mulai agak kusut atau agak berkeringat. Ini tidak ada tanda-tanda seperti itu. Seolah-olah dia baru datang dari tempat yang dekat. Tetapi tidak ada yang mengenalnya. Nah, orang ini kemudian datang, duduk ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena dia menunjukkan saking dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia duduk di hadapan Nabi SAW dan meletakkan lututnya pada lutut Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Di atas pahanya ini ada yang mengatakan di atas pahanya Rasulullah SAW, ada yang mengatakan di atas pahanya sendiri. Imam Nawawi menguatkan pahanya sendiri. Lalu kemudian ini bertanya, wahai Muhammad, beritahukan kepada kami tentang Islam. Rasulullah SAW kemudian menjawab, beliau menjelaskan rukun iman, rukun Islam itu sendiri, bahwa Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad dan Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji apabila mampu. Lalu kemudian orang ini membenarkan, engkau benar. Nah ini mengherankan kan? Ini orang bertanya, ternyata dia membenarkan dengan jawaban itu sendiri. Lalu kemudian bertanya tentang iman, ceritakan kepada saya tentang iman. Rasulullah kemudian menjawab, iman adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dan buruknya.
Orang itu kemudian mengatakan lagi, engkau benar. Lalu kemudian bertanya untuk yang ketiga kalinya tentang beritakan kepada kami tentang ihsan. Beritakan kepada kami tentang ihsan. Nah, inilah yang pokok pembahasan kita pada hari ini. Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Bahwa al-ihsan kata Rasulullah SAW adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau engkau tidak mampu melihatnya, sadarlah bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, ini adalah penjelasan Rasulullah tentang ihsan. Kemudian orang tersebut kemudian bertanya lagi, beritahukan kepada saya katanya, kapan terjadi kiamat? Rasulullah menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu tentang daripada orang yang bertanya. Lalu orang itu kemudian bertanya lagi, kalau begitu ceritakan kepada saya tanda-tandanya. Rasulullah kemudian menjawab, adapun tandanya adalah apabila jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa pakaian, tanpa memakai baju, serta pengembala kambing, lalu mereka kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Nah, kemudian setelah mendapatkan jawaban tersebut, orang itu kemudian pergi. Setelah beberapa saat, Rasulullah kemudian bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang tersebut? Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau kemudian bersabda, bahwa itu adalah Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian tentang agama Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah apa yang ingin kita bahas pada hari ini yaitu tentang ihsan, dan mungkin nanti terakhir saya sedikit menyinggung tentang tanda-tanda kiamat. Ihsan, kata para ulama berdasarkan pada hadis ini mengatakan bahwa ihsan itu adalah puncak tertinggi dari perjalanan sebelumnya, yaitu Islam, iman, lalu kemudian ihsan. Jadi dia adalah tingkatan. Jadi hadis ini katanya menceritakan tentang tingkatan yang dimulai daripada Islam, iman, lalu kemudian ihsan. Ketika Islam berbicara tentang pelaksanaan ibadah, lalu kemudian iman berbicara tentang keyakinan. Tapi di sini perlu kami tegaskan bahwa ketika Islam dan iman disebutkan secara berurutan seperti ini, dia akan bermakna seperti itu. Artinya Islam akan dimaknakan sebagai amal-amal ibadah, sedangkan iman berkaitan dengan keyakinan hati. Akan tetapi apabila Islam dan kata iman disebutkan secara tersendiri, artinya kita mengatakan ini adalah agama Islam atau ini adalah keimanan, yang kedua kata ini tidak disebutkan secara berurutan, maka kedua kalimat ini memiliki arti yang sama. Artinya dia mencakup amal ibadah sekaligus akidah di dalam hati. Nah, kita lanjut. Jadi ketika kemudian dari Islam naik kepada iman, lalu kemudian kepada ihsan, inilah puncak yang tertinggi. Makanya dalam sebuah riwayat dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Haris, ya Haris, kaifa asbahta? Bagaimana pada kabarmu pada pagi ini? Apa kata jawab Haris? Dia mengatakan bahwa asbahtu mu'minan haqqa. Jadi saya katanya pada pagi dalam keadaan beriman secara benar. Beriman secara benar. Ditanya lagi, bagaimana berimanmu itu? Dia kemudian mengatakan bahwa saya beriman dengan beribadah, dengan melihat Ar-Rahman barisatan dengan secara jelas. Jadi puncak keimanan di sini dalam hadis ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa puncak keimanan merupakan awal daripada ihsan. Awal daripada ihsan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan begini, ketika seseorang berada dalam keadaan iman, boleh jadi imannya akan turun dan boleh jadi akan naik. Boleh bertambah, boleh berkurang iman tersebut. Akan tetapi ketika seseorang sudah naik ke dalam tingkat ihsan,
maka imannya tidak akan lagi berfluktuasi seperti itu. Dia tidak akan lagi turun naik, tapi dia sudah menetap, berjalan lurus, tidak ada lagi fluktuasinya, karena dia sudah sampai kepada ihsan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah apa ternyata itu ihsan? Pertanyaan sekarang, apa itu ihsan? Ihsan secara bahasa artinya kebaikan. Artinya secara kebaikan sebenarnya. Akan tetapi ketika kemudian kita melihat arti ihsan itu secara istilah, dia tidak hanya bermakna kebaikan, akan tetapi berbuat lebih baik daripada hal tersebut. Dia ada kebaikan yang lebih daripada yang seharusnya. Artinya begini, ketika seseorang berbuat baik kepada kita, lalu kita membalas kebaikan itu, artinya itu adalah keadilan. Kita berbuat adil. Kita menempatkan sesuatu. Orang berbuat adil, kita pun berbuat adil. Akan tetapi, ihsan lebih daripada tersebut. Ketika orang berbuat jahat, kita berbuat baik. Nah, itulah namanya ihsan. Lebih daripada tersebut. Makanya ketika Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah memerintahkan kepada kamu bil adli wal ihsan, menyebutkan al adlu dulu baru kemudian al ihsan. Karena al ihsan itu lebih tinggi lagi tingkatannya. Lebih dari yang seharusnya. Nah, makanya misalnya atau kita perhatikan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi katanya orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan dia waktu lapang dan waktu sempit. Menafkahkan hartanya waktu lapang maupun waktu sempit. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Jadi dia menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Di sini gambaran tentang orang-orang yang muhsin dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia berimpak tidak hanya ketika dia dalam keadaan lapang, tetapi juga dalam keadaan sempit. Ingin menunjukkan bahwa ihsan itu tidak harus berbuat lebih dari yang seharusnya. Dia memiliki keyakinan yang sangat tinggi sampai-sampai walaupun dalam keadaan sempit dia masih mampu untuk berimpak, masih mampu bersedekah, masih mampu membantu orang-orang yang lain. Padahal kan biasanya seseorang itu ketika dia lapang dia senang, dia gampang mengeluarkan hartanya. Tapi ketika sulit itu agak susah untuk dikeluarkan karena kita pun juga butuh. Akan tetapi orang-orang yang muhsin dia lebih daripada itu. Dia akan mampu untuk berimpak ketika dalam keadaan susah. Lalu kemudian dia mampu menahan amarahnya. Amarah itu wajar. Akan tetapi orang ihsan itu mampu untuk menahan amarahnya. Dia mampu untuk menahan, tidak mengikuti emosinya. Dia sadar ini adalah amarah. Ini adalah sifat dari manusia, sifat dari kebinatangan, tapi dia mampu menahan dirinya tersebut. Dan bahkan lebih daripada itu, dia tidak hanya mampu menahan amarahnya, dia mampu untuk memaafkan manusia. Kan ini memaafkan ini kadang-kadang agak berat. Apalagi kalau orang sudah bersalah kepada kita, memaafkannya itu susah. Kadang-kadang orang mengatakan, saya maafkan. Tapi dalam hatinya masih ada perasaan-perasaan sedikit. Perasaan-perasaan dendam sedikit. Nah, itu belum memaafkan itu. Karena belum mampu melepaskan. Belum mampu mengikhlaskan hatinya. Tapi orang muslim lebih daripada itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsin. Ada sebuah kisah dari cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ini masih dalam golongan tabiin. Zainal Abidin Ali bin Husain ini suatu ketika, jadi ada Abdul Razak sahabatnya itu menyuruh hamba dari Husain ini membawakan air kepada Zainal Abidin Ali bin Husain. Maka dibawakan air dalam teko. Ketika dia bawakan oleh hambanya budak perempuan, ketika jariah ini membawakan minuman tersebut, tiba-tiba
si Zainal Abidin karena tidak melihat kepada jari ini, dia tiba-tiba berdiri. Sehingga kemudian membentur tempat minum tersebut. Tempat minum tersebut ini kemudian pecah, jatuh dan melukai Zainal Abidin. Melukai Zainal Abidin. Hamba perempuan ini kemudian takut. Dia merasa takut. Ini melukai tuannya ini. Jangan sampai nanti dimarahi atau bagaimana. Sebelum ketika takut, Zainal Abidin ini langsung mengangkat kepalanya lihat kepada budak perempuan tersebut. Ketika melihat budak perempuan tersebut, budak ini kemudian berkata, kalau Allah Ta'ala, dia langsung mengucapkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal kauzibinal ghaiz katanya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Mendengar hal tersebut, Zainal Abidin kemudian berkata, saja katanya sudah tidak marah. Langsung disambung lagi, wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Langsung Zainal Abidin katanya, saya sudah maafkan kamu, enggak usah takut, saya sudah maafkan. Langsung ditambah, wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian Zainal Abidin mengatakan, mulai sekarang kau merdeka. Kau merdeka sekarang. Dia langsung memerdekakan hambanya. Inilah contoh daripada orang-orang muhsin. Zainal Abidin Ali bin Husain mencontohkan kepada kita bagaimana sikap seorang muhsin. Dia tidak hanya tidak marah terhadap kecerobohan budaknya. Dia tidak hanya marah menahan amarah, dia bahkan memaafkannya. Bahkan lebih daripada itu, dia memerdekakan budaknya tersebut. Inilah contoh orang-orang yang telah sampai kepada orang-orang yang telah mencapai derajat ihsan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menjelaskan sendiri tentang makna daripada al-ihsan berdasarkan hadis tersebut. Antabudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya sesungguhnya dia melihatmu. Jadi di sini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, anta'budallah, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini setidaknya memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah seorang hamba, kemudian amal ibadah itu tersendiri, dan kemudian Rabb atau Tuhan yang disembah. Sebuah ibadah harus dimulai daripada kesadaran diri bahwa kita ini seorang hamba. Makanya kalau kata ungkapan itu yang disampaikan kemarin oleh yang pencar sebelum kemarin itu Ustadz Irsyad, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ketika seseorang mengenal dirinya, menyadari dirinya bahwa dirinya adalah seorang hamba, hal ini, kesadaran ini akan membawa kesadaran tentang adanya Tuhan. Dan kesadaran adanya Tuhan akan membawa rasa ketundukan. Dan rasa ketundukan inilah yang kemudian membawa kita kepada penghambaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting bagi kita semua, untuk mengenal siapa diri kita. Untuk senantiasa bertanya, siapa diri kita ini? Kita ini berasal dari mana dan mau kemana? Kenapa kita berada di dunia ini? Apakah kita memiliki kemampuan? Kita boleh menggerakkan tangan kita, kita boleh menggerakkan kaki kita, tetapi kita tidak mampu mengatur aliran darah kita. Kita tidak bisa mengatur kemana darah kita harus mengalir. Kita tidak mampu menggerakkan berapa cepat detak jantung kita. Kenapa bisa seperti itu? Kita memiliki anggota badan, tapi ternyata kita tidak mampu mengendalikannya. Artinya kesadaran-kesadaran seperti ini akan membawa kita kepada kesadaran bahwa ternyata ada kekuatan lain daripada selain itu. Ada Tuhan yang menciptakan kita. Ada sumber kekuatan dari segala itu. Makanya Nabi Ibrahim SAW sampai menemukan Tuhan karena adanya pencarian kesadaran dari dirinya itu sendiri. Semua manusia memiliki fitrah, menyadari fitrah ketuhanan. Artinya memiliki fitrah untuk mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya Tuhan.
Hanya kesombonganlah yang menghalangi seseorang manusia untuk tidak mempercayai tersebut. Mari kita lihat misalnya Fir'aun yang melawan Nabi Musa alaihissalam. Dia sombong, merasa dirinya Tuhan. Merasa dirinya Tuhan dengan segala kekuasaannya, dengan segala kekayaannya dan sebagainya. Dia tidak mau percaya tentang Allah. Akan tetapi di akhir hayatnya dia akan berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena dia sudah berada kondisi di mana dia tidak lagi memiliki kemampuan. Dia tidak lagi memiliki kemampuan sehingga dia hanya menyadari ternyata ada kekuatan lain yang mampu dia memberi pertolongan, yaitu Tuhan. Baru dia beriman. Dan semua manusia seperti itu. Mungkin sekarang dia berkata tidak mau percaya kepada Tuhan, tapi ada kondisi nanti dia akan merasakan ketidakberdayaannya, dan merasa ketidakberdayaan tersebutlah yang akan kemudian merasakan adanya Tuhan tersebut. Dan inilah kemudian menjadi dasar untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tidak hanya dibatasi kepada ibadah mahdah saja. Tidak hanya kepada sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tetapi segala amal kita haruslah menjadi ibadah. Dalam arti upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari rumah mencari nafkah, itu adalah ibadah. Kita keluar mencari ilmu, itu adalah ibadah. Kita ngobrol dengan pasangan kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak, itu adalah ibadah. Bahkan tidur sekalipun akan menjadi sebuah ibadah apabila kita niatkan tidur itu merupakan rehat kita agar kita bisa beribadah, agar kita bisa sholat, agar kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi ibadah. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, dia tidak hanya membatasi kepada salat saja, tidak hanya kepada haji saja, tetapi kepada seluruh amal-amal kita di dunia ini. Amal-amal kita di dunia ini, kita duduk berzikir, kita keluar, semuanya termasuk. Kita memasak, kita membersihkan rumah, semuanya termasuk. Anta'budallaha, dalam penyembahan kepada Allah. Dan penyembahan kepada Allah ini ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam nakun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka sadarlah sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian di sini ada dua hal yang perhatikan. Yang pertama, seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah ini derajat yang tinggi. Biasanya distilahkan dengan musyahadah, persaksian, telah mampu menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian ini bukan melihat dengan mata, bukan dengan hayalan, tetapi dengan hati kita. Dan ini biasanya dicapai dengan orang-orang arif, orang-orang yang khasul khawas. Yang di bawaannya ada namanya al-muraqabah, yaitu fa innahu yarak, menyadari bahwa Allah melihat kita. Inilah yang di bawah ini, mungkin ini yang bisa kita hadapi. Inilah yang mungkin yang bisa kita laksanakan. Ya, kesadaran. Jadi ada di sini musyahadah dan muraqabah. Al-muraqabah itu adalah kesadaran, keyakinan bahwa Allah selalu hadir, selalu memandang dan melihat bagaimana keadaan kita. Itu adalah muraqabah. Jadi suatu keadaan di mana kita merasa Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, dan Allah mengawasi kita. Ini seperti misalnya ketika ada CCTV, kita ada ruangan di CCTV, kita sadar, ada orang yang melihat saya. Nah, itulah muraqabah, kesadaran bahwa ada yang melihat kita. Akan tetapi muraqabah ini sebenarnya muraqabah tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya sampai kepada merasa diawasi, tetapi dia harus ada perasaan untuk bertawajjuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengharapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah muraqabah. Jadi ketika kita tidak mampu musyahadah, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan kebesaran Allah dengan hati kita, kita harus muraqabah. Merasa bahwa Allah melihat kita, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita dan menyaksikan kita. Insya Allah ini perlu latihan. Tapi insya Allah semua kita akan bisa. Dan muraqabah ini
mungkin di awal-awal itu kita hanya bisa mungkin sedikit saja merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu lama-lama pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Itu tidak masalah. Yang penting adalah kita selalu berusaha untuk menghadirkan, dan kehadiran ini kemudian nanti insya Allah akan menganugerahkan kepada kita rasa muraqabah ini. Karena para ulama tasawuf mengkategorikan muraqabah ini sebagai bagian daripada ahwal, bukan maqamat. Maqamat artinya yang kita usahakan seperti sabar, syukur, taubat dan lain sebagainya. Tapi ahwal sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan muraqabah ini bagian dari anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadah kepada Allah, kita berusaha merasa nanti Allah yang akan menganugerahkan kepada kita perasaan muraqabah ini. Dan apabila Allah telah menganugerahkan kepada kita, maka kita pun kemudian akan mulai merasakan nikmatnya ibadah itu tersebut, merasakan lezatnya sebuah salat, zakat, puasa, nikmatnya ibadah. Nah, itulah muraqabah. Tingkat di atas dari muraqabah yang disebutkan dalam hadis ini itu seolah-olah melihat Allah. Ini dinamakan dengan musyahadah. Musyahadah ini tidak bisa saya jelaskan dengan panjang karena saya pun sendiri tidak pernah merasakannya. Tapi yang ingin saya katakan, musyahadah itu ini harus kita pisahkan. Jangan sampai karena ada yang merasa dirinya seolah-olah Allah, melihat Allah, lalu dia kemudian menghayalkan Allah, membayangkan dia berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, membayangkan dirinya sholat di hadapan arsy. Nah, itu salah. Ketika kita membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, membayangkan arsy, maka yakinlah bayangan kita itu salah. Hayalan kita itu salah. Apapun yang kita bayangkan, yang kita hayalkan, yakinlah hayalan dan bayangan kita itu salah. Kenapa? Karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa. Jadi ketika kita mampu membayangkan arti ada yang serupa, berarti itu salah. Musyahadah hanya bisa kita peroleh dengan mujahadah, dengan berusaha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian Allah yang menganugerahkan kepada kita. Kita hanya menunggu Allah menganugerahkan kepada kita. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah kita mendengar tentang ihsan, apa hubungannya dengan puasa? Karena temanya pada hari ini manifestasi ihsan dalam ibadah puasa. Apa hubungannya puasa dengan ihsan ini? Ihsan dengan puasa. Saya ingin mengatakan bahwa puasa adalah latihan yang paling mudah untuk mencapai ihsan. Sekali lagi saya mengatakan, puasa adalah latihan yang paling mudah untuk mencapai derajat ihsan. Ketika seseorang ingin mencapai derajat ihsan, puasa adalah latihan yang betul-betul mengajarkan kepada kita tentang ihsan tersebut. Kenapa? Puasa dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa itu puasa itu untuk saya. Bahkan dikatakan di ayat itu mencapai derajat orang-orang muttaqin. Kenapa puasa seperti itu? Salah satu keistimewaan puasa yang tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lain, puasa adalah ibadah yang paling gampang orang ikhlas. Bisa dikatakan semua orang berpuasa itu ikhlas, kecuali yang tidak. Kan begitu kan? Semua orang puasa itu ikhlas, kecuali nanti dia merubah niatnya itu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena puasa itu tidak ada yang mengetahui kecuali kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan sholat, beda dengan haji, beda dengan umrah. Sholat, orang masih banyak orang riya. Bisa kita diikuti dengan riya. Kita sholat, ada orang lihat, teman-teman sholat kita lebih bagus. Kita pergi haji, orang ada muncul perasaan bangga ketika banyak orang yang mengantar kita. Ibadah-ibadah lain itu gampang dimasuki oleh riya, tetapi puasa adalah ibadah yang paling susah dimasuki oleh riya. Makanya saya katakan puasa adalah ibadah yang paling gampang untuk ikhlas. Kita puasa tidak ada orang tahu. Kita puasa sekarang dari subuh sampai sore, sudah sore ini. Tidak ada yang tahu, jangan-jangan tadi siang ada makan. Kita mungkin makan sembunyi-sembunyi lalu keluar pura-pura lapar, pura-pura loyo. Tidak ada yang tahu. Makanya saya katakan puasa adalah yang betul-betul melatih kita keikhlasan. Dan latihan keikhlasan inilah yang kemudian menjadi latihan yang paling mudah untuk mencapai derajat ihsan.
untuk derajat yang paling ihsan. Makanya ulama kemudian mengatakan, ada ulama mengatakan, ketika seseorang beribadah dengan menyaksikan Allah, maka dia telah menjadi orang arif. Jadi ketika dia mencapai musyahadah, dia dikatakan orang arif. Tapi ketika dia beribadah dengan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikenal dengan mukhlis, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Kenapa? Dia telah menjadi orang ikhlas, menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa seperti itu. Kita berpuasa karena menyadari bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum dan lain-lain sebagainya. Semuanya dengan kesadaran bahwa Allah melihat kita. Allah menyaksikan kita. Makanya kita tidak berani makan sembunyi-sembunyi. Seandainya ada orang makan, ambil makanan, masuk ke WC, makan sembunyi, tidak ada orang yang lihat. Kita tidak berani melakukan hal tersebut. Karena kita sadar Allah melihat kita. Makanya puasa, sekali lagi saya katakan, adalah ibadah yang paling mudah untuk melatih diri kita untuk mendapat derajat ihsan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila ingin memperoleh derajat ihsan dengan cara cepat, perbanyaklah puasa. Tidak hanya pada bulan Ramadan. Berpuasalah, perbanyaklah puasa di luar bulan Ramadan. Puasa Senin Kamis, puasa pertengahan Ayyamul Bid dan lain-lain sebagainya. Perbanyak puasa. Dan itulah yang akan menggerakkan kepada kita, memudahkan kita untuk memperoleh derajat ihsan itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, seperti saya sampaikan tadi, saya ingin menyinggung tentang tanda kiamat, karena beberapa waktu lalu ada viral yang mengatakan bahwa pertengahan Ramadan ini akan muncul huru hara pada bulan Ramadan, disambung dengan huru hara bulan Syawal. Bahkan ada yang mengatakan nanti sudah muncul akan muncul kabut tanda-tanda kiamat besar, yaitu adanya kabut besar. Saya mengatakan tanda kiamat itu harus berdasarkan hadis sahih, sedangkan hadis yang disampaikan itu adalah hadis dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis mungkar. Jadi mungkin ada yang bertanya atau kemana. Anjahnya kita sudah lewat ini waktunya. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kepada Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasan yang sudah disampaikan kepada kami semua. Saya kira sangat luar biasa tema kali ini, karena kita lagi mendapatkan hal baru tentang keberagamaan kita ini, tentang sebuah istilah yaitu ihsan. Ihsan ini adalah tingkatan yang rasa-rasanya sulit juga Ustaz untuk menggapai seperti ini. Ya. Tapi ini adalah sebuah hal yang ibarat kata dari hadis Rasulullah tadi, ini merupakan satu kemestian lah setelah kita beriman, ya, berislam, beriman, ternyata ada ihsan yang sangat ditekankan. Nah, merupakan faktor penentu juga dalam setiap ibadah kita. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Baik, menarik. Dan kali ini saya melihat Ustaz sudah banyak pertanyaan yang masuk di kami di sini, dan kami inventaris satu-satu dulu Ustaz untuk kemudian dijawab di sesi kedua. Sesi kedua ini ya, saya sampaikan lagi bahwa kita live di YouTube di Asia Iman Media Center ini. Tidak ada lain untuk memperluas jangkauan dakwah ini. Kalaupun dianggap ini adalah sesuatu yang bermanfaat, silahkan di-share dan kita sebarluaskan. Ya. Kali ini pemateri kita adalah Ustadz Rusmin Abdul Rauf membahas tentang materi ihsan. Yang pertama Ustadz, pertanyaannya saya ambil dari pertanyaan yang paling pertama dari Muhammad Fudail. Ustadz. Muhammad Fudail yang bertanya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin dapat dijelaskan makna yang paling mendalam dari ihsan dalam kehidupan beribadah. Makna paling mendalam dari ihsan itu dalam kehidupan beribadah. Terus pertanyaan kedua, Ustaz. Saya langsung dua pertanyaan dulu di sesi pertama ini, bahwa pertanyaan kedua ini dari Ibu Eti. Pertanyaannya,
bagaimana Ustadz kalau kita rajin beribadah karena ingin mendapatkan balasan Allah di dunia. Saya rajin beribadah ini. Misalnya ya mungkin ya contohnya ini balasan di dunia, misalnya rajin salat duha karena saya mau rezeki bertambah dan lain sebagainya. Seperti apa seperti itu mungkin dikaitkan dengan ihsan itu sendiri ya. Karena kalau apakah benar ini yang mungkin ini bahwa ternyata puncak ibadah itu kalau saya ini bahwa kita tidak mengharapkan lagi selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya dan semoga bisa dimengerti Ustaz ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana makna ihsan secara mendalam dalam kehidupan? Begitu pertanyaan, Di? Betul. Bagaimana makna ihsan secara mendalam? Ini agak sulit juga untuk saya jelaskan secara mendalam karena saya belum sampai kepada ihsan secara mendalam. Jadi mungkin hanya luar-luarnya saja makna ihsan karena saya belum mendalam juga ihsan saya. Yang ingin saya katakan bahwa ihsan seperti dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Artinya ada proses ibadah, dan proses ibadah ini adalah segala amal kehidupan kita. Jadi ketika bertanya makna ihsan dalam kehidupan, artinya kita merasa bahwa Allah itu, kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, kita merasa Allah melihat kita, mengawasi kita sepanjang kehidupan kita. Kita selalu merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi dan melihat kita. Apapun yang kita amalkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan, bahkan apapun yang terbetik di dalam hati kita. Kesadaran bahwa Allah mengetahui, Allah melihat dan mengawasi kita. Dengan kesadaran seperti ini, lalulah kemudian akan muncul dari diri kita keinginan untuk senantiasa berbuat baik. Ada kesempatan, kita melihat kesempatan untuk berbuat baik, maka kita akan selalu tidak akan melewatkan kesempatan tersebut. Kita mungkin misalnya naik motor di pinggir di jalan, lalu di tengah jalan kita melihat ada batu di tengah jalan yang menghalangi. Kita langsung berhenti dan menghilangkan batu tersebut. Kenapa? Karena kita sadar Allah mengawasi kita. Dan karena kita sadar Allah mengawasi kita, maka kita tidak ingin menghilangkan kesempatan untuk berbuat baik di hadapan Allah. Kalau bahasa kasarnya, CCM di depan Allah, cari-cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu memperlihatkan bahwa diri kita ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena menyadari kita adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya penerapan ihsan dalam kehidupan kita, di mana kita akan senantiasa tidak akan melewatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik dan tidak akan terjerumus dalam perbuatan dosa karena kita selalu sadar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika rajin beribadah dan mengharap balasan dunia. Nah, ini beribadah dengan mengharapkan dunia. Jadi melakukan amal akhirat untuk mendapatkan dunia. Jadi terbalik ya, biasanya orang melakukan amalan dunia untuk mendapatkan akhirat. Ini melakukan amal akhirat untuk mendapatkan dunia. Jadi begini. Sebenarnya kita harus memperhatikan dulu. Balasan dunia itu bagaimana? Apakah balasan dunia itu telah dijanjikan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW? Kalau Allah telah menjanjikan dan Rasulullah telah menjanjikan kepada kita, maka kita boleh mengharapkannya. Karena itu adalah motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita boleh mengharapkan seperti itu. Walaupun sebahagian ulama kemudian mengatakan itu adalah derajat yang sangat rendah. Itu walaupun boleh, artinya kita boleh mengharapkan pahala, boleh mengharap karena takut kepada Allah, boleh juga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu kata Ali bertingkat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, ada yang dilakukan karena mengharapkan cinta ridha Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang mengharap karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut azabnya, takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengharapkan, kalau saya begini, saya dapat pahala begini, dapat pahala begini. Tapi ini pahala di akhirat, bukan keuntungan duniawi. Jadi ketika kemudian ada orang yang beribadah mengharapkan keuntungan duniawi, maka kita lihat dulu keuntungan dunia ini dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak. Misalnya keuntungan duniawi, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap hari, maka akan dijauhkan dari kefakiran. Ini adalah keuntungan duniawi. Dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat. Ini boleh kita harapkan. Akan tetapi apabila tidak dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak disebutkan dalam duniawi, sebaiknya jangan. Karena itu akan merusak niat kita. Merusak niat kita. Ini akan menjadikan melakukan amal akhirat untuk mendapatkan dunia. Contoh misalnya, diberikan perumpamaan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang menafkahkan hartanya jalan Allah itu akan dibalas, katanya berdasarkan ayat ini, dibalas sampai 700 kali lipat. Ayat ini tidak menjelaskan balasan itu di akhirat atau di dunia, tapi ulama kebanyakan mufassir mengatakan balasan di akhirat. Lalu kemudian ada orang yang kemudian memanfaatkan ayat ini, banyak bersedekah nanti pahalanya 700 kali lipat. Mendapatkan imbalan 700 kali lipat, artinya bersedekah 1000 dapat 7 juta. 700 kali lipat ini. Atau berapa hitungannya seperti itu. Dia menghitung seperti itu. Itu salah. Karena Rasulullah SAW, Allah tidak mengatakan balasan di dunia. Itu salah. Karena karena melakukan amal akhirat mengharapkan dunia. Dan balasan dunia tidak dijelaskan oleh Allah SWT dan tidak dijelaskan oleh Muhammad SAW. Tetapi ketika bersedekah misalnya mengharapkan pahala nanti di akhirat, nah itu betul, itu tidak menjadi masalah karena memang dijanjikan oleh Rasulullah. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Subhanallah, karena ini tadi saya kira sudah dijawab ya Ustaz ya. Ini ada lagi yang masuk yang kurang lebih pertanyaannya sama Ustaz. Sebenarnya kurang lebih sama pertanyaannya saya katakan. Kenapa? Karena ini dari salah satu di YouTube ya. Apakah ibadah karena niat untuk masuk surga dan takut masuk neraka itu sama dengan ibadah karena Allah? Nah, kalau ibadah karena mau masuk surga atau masuk neraka, Ustaz, apa itu sama juga definitifnya atau tingkatannya seperti apa? Ya, itu satu pertanyaan. Terus lanjutan lagi di sesi ini, pertanyaan yang selanjutnya dari Rashidah Bulkis ya. Rashidah Bulkis, saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, jika hati mulai ikhlas memaafkan, tapi kalau melihat yang bersangkutan, timbul lagi perasaan sedih atas perbuatannya yang dahulu. Apakah ini belum dimaknai ikhlas? Apakah ini sudah ikhlas atau tidak? Pertanyaannya. Dia sudah ikhlas maka, tapi kalau ada lagi saya lihat apalagi ini kayak sakit hati kak lagi kalau kuliah lagi, tapi ikhlas ja saya ikhlas ku maafkan maka, tapi jangan lagi datang di depan ku ingat lagi bagaimana itu Ustaz, apa tingkatan ikhlas ihsan ini mungkin bisa lebih ditekankan lagi dengan contoh yang dipertanyakan. Salam. Oke, yang pertama tadi beribadah ingin masuk surga. Ini sebenarnya beribadah masuk surga itu tidak masalah karena memang di dalam Al-Qur'an itu dijanjikan, memang dijanjikan surga. Kita disuruh beribadah, dijanjikan surga. Ini tidak masalah. Akan tetapi kemudian seperti saya sampaikan tadi, Ali bin Abi Thalib kemudian membagi tingkatan niat daripada ibadah itu. Ada yang tujar, ada seorang hamba, ada yang memang karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan keridhaan Allah.
Nah, ini yang tertinggi adalah ketika seseorang beribadah karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang niat yang paling tertinggi. Akan tetapi ketika seseorang beribadah ingin mengharapkan surga, ingin takut kepada neraka, maka ini tidak masalah. Karena memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin berada di bawah daripada yang sebelumnya saya sampaikan tadi, akan tetapi dia masih dalam kategori ikhlas. Masih dalam kategori ikhlas karena surga dan neraka adalah janji Allah Subhanahu wa taala, berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melaksanakan ibadah karena memang percaya kepada Allah, percaya kepada janji Allah dan takut kepada ancaman Allah, maka tetap dikategorikan sebagai ikhlas. Walaupun oleh sebagian ulama dibawakan berada di bawah derajat yang karena betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana ini jika sudah ikhlas katanya memaafkan, tapi ketika bertemu masih sakit hati, nah itu artinya belum memaafkan itu. Itu artinya dia belum memaafkan. Ketika seseorang betul-betul telah ikhlas memaafkan, dia tidak ada lagi perasaan seperti itu. Tidak ada lagi perasaan seperti itu. Itu betul-betul terhapus. Sama misalnya ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat dosa, kita bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Allah mengampuni dosa kita, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita tanpa bersih sama sekali. Bersih sama sekali. Misalnya dalam hadis innal abda jika melakukan sebuah kesalahan akan muncul satu titik hitam, nuktatun soda. Apabila katanya dia bertobat maka akan dihapus sama sekali, bersih kembali. Itu adalah bentuk pemaafan yang diajarkan oleh Allah kepada kita, bahwa ketika kita ikhlas memaafkan maka tidak ada lagi perasaan benci dari hal tersebut. Ketika masih ada perasaan benci, maka kita belum ikhlas memaafkan. Kita belum betul-betul ikhlas memaafkan. Kita baru mau memaafkan, tapi kita belum mampu untuk betul-betul memaafkan. Maka apabila seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana agar kita bisa betul-betul mampu memaafkan? Pertama, kita sadar bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Maka kita pun harus mencontoh sifat Allah tersebut, mampu mengampuni. Mampu mengampuni. Yang kedua, untuk menghilangkan perasaan sedih, menghilangkan perasaan marah atau masih ada bekas-bekas perasaan yang muncul itu, yang harus kita lakukan, doakan orang tersebut. Doakan orang tersebut. Mungkin dia berbuat salah kepada kita, tolong menyakiti hati kita dan sebagainya, maka doakan dia, doakan kebaikan untuknya. Dengan mendoakannya, maka insya Allah sedikit demi sedikit rasa amarah itu, rasa sedih itu akan hilang dengan sendirinya. Akan hilang dengan sendirinya apabila kita senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Memang berat, tetapi ini adalah cara untuk menghilangkan rasa amarah tersebut, menghilangkan bekas-bekas agar kita mampu betul-betul ikhlas memaafkan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Atau sudah cukup? Halo, Pak Direktur. Baik, Ustaz. Masya Allah ya. Jadi jangan cuma bilang saya maafkan, tapi ternyata di dalam hatinya masih menyimpan dendam, Ustaz. Iya. Saya kira hal-hal begini masih perlu riadah, masih perlu latihan, Ustaz, biar nanti bisa ikhlas, ya, ikhlas menjadi orang yang seperti tema kita, muhsin, ya, ihsan. Terima kasih Ustadz Rusmin atas beberapa sesi pertanyaan dan sampai di jam ini kami sudah lihat bahwa ternyata tidak terasa juga ya, kita sudah hampir sampai ke pukul 5 waktu Indonesia Tengah ini, artinya sekitar
kurang lebih 5 menit lagi kita sudah live sekitar 1 jam lebih ini Ustaz. Itulah, atas nama ini kru di sini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya. Ada sesi terakhir, sesi ketiga ini Ustaz, yang biasa kami minta kepada pemateri, yaitu kembali mengulas secara ringkas, secara talkhis ya istilahnya, tentang materinya tadi. Ya, mungkin tidak terlalu lama, kita kasih 2-3 menit begitu, hal-hal yang kiranya untuk mengingatkan kita kembali hal-hal yang poin-poin penting dari pertemuan ini. Sekaligus kami meminta kepada Al-Ustadzna, Ustadz Rusmin, untuk mari bersama-sama membimbing atau memimpin halaqah ini, ditutup dengan doa dari Ustadz Rusmin. Di sesi ketiga ini saya persilahkan kepada Ustadz kembali. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kata penutup, bahwa tentang disampaikan tadi tentang ihsan ini, ihsan itu adalah puncak tertinggi yang dimulai daripada iman, Islam, iman, kemudian ihsan. Maka sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan diri kita ini apa sudah sampai ihsan atau tidak. Yang paling penting untuk kita lakukan adalah mengamalkan perintah-perintah Allah tersebut, mengamalkan rukun-rukun Islam dan meyakini rukun-rukun iman ini. Ketika kita telah mampu mengamalkan seluruh syariat Islam dengan baik dan benar, dengan akidah yang benar, maka secara otomatis sedikit demi sedikit kita nanti akan mencapai derajat itu sendiri. Kita akan mencapai derajat itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah banyak-banyak beribadah, menjadikan segala amal perbuatan kita sebagai ibadah, dan tetap merasa bahwa Allah memperhatikan kita. Maka insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, Allah akan menganugerahkan kepada kita farasam muraqabah. Allah akan menganugerahkan kepada lezatnya ibadah, menganugerahkan kepada kita nikmatnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimas salati min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Sekali lagi kami sampaikan dari segenap tim dan saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diluangkan oleh Ustadz Rusmin. Kita akan berjumpa di lain waktu Ustadz. Sehat-sehat selalu. Stay home ya. Tetap sehat. Dan para pemirsa yang budiman, terima kasih atas atensi dan kesempatan untuk bergabung di channel ini. Pastikan bahwa ketika channel ini dirasa bermanfaat, ya, mari kita sebarluaskan untuk menambah ya, amalia Ramadan kita ini yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah gara-gara atau satu hal yang terjadi di seluruh dunia ini dengan pandemi ini. Ini pun kita lakukan dalam rangka momen yang seperti ini, ya tidak ada salahnya kita optimalkan kajian atau halaqah-halaqah online seperti ini. Insya Allah
besok kita akan bertemu kembali dengan saya dan tentunya akan menghadirkan pemateri yang juga luar biasa yang insya Allah bisa mengisi ya hari-hari di bulan puasa kita ini dengan bermanfaat. Insya Allah pemateri untuk besok adalah Ustazna Al-Hafiz Arfan Muhammad Arif. Beliau adalah lulusan dari Al-Azhar juga yang kemudian mengabdikan dirinya sebagai dai. Kalau ini beliau betul-betul langsung menjadi dai dalam satu dan banyak hal ya, termasuk dalam organisasi Jamaah Tabligh beliau aktif berperan. Insya Allah besok telah disiapkan untuk mengisi bersama-sama kita di tempat ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.